Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil ukhra fi ayatil ukhra la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah tarawih yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkah, rahmat dan nikmatnya yang senantiasa diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini di Masjid Agung Darussalam Serui. Salawat taslim senantiasa kita haturkan pula kehadirat junjungan kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang mengaku umatnya senantiasa istiqomah, senantiasa mampu berusaha dan sekaligus mampu menjalankan apa yang telah dicontohkan oleh beliau dengan semaksimal mungkin. Jamaah tarawih yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selaku naib pada malam hari ini menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jamaah sekalian karena tadi protokol sudah menyebutkan nama yang punya giliran sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Dewan Masjid Indonesia tidak sempat hadir di tengah-tengah kita. Walaupun dari panitia sudah berusaha maksimal untuk berkomunikasi dan sampai saat ini juga belum ada informasi. Olehnya itu jamaah sekalian, mari kita senantiasa memaknai bahwa apa yang telah kita rencanakan tentu semuanya sudah menjadi ungkapan yang sering kita katakan bahwa sebaik apapun yang kita sudah rencanakan dalam hidup dan kehidupan kita, tentu kita hanya mampunya merencanakan, akan tetapi untuk terlaksana tidaknya apa yang kita rencanakan itu semata-mata adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama ketahui bahwa ketika masuk bulan suci Ramadan dan insya Allah kita sudah mendengar pada memalik kita, pada anak-anak kita untuk menyampaikan tausiahnya bahwa pada bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya, imbalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu yang menjadi motivasi kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, baik itu perintah wajib,
maupun perintah sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam salah satu firman-Nya yang menjadi mukaddimah yang telah saya sampaikan tadi, dan saya yakin jamaah sekalian juga sama-sama sudah menghafalnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-nikmat itu. Berbicara terhadap apa yang disebut dengan nikmat, maka tentu kita pun juga sudah sangat memahami bahwa apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang berupa kebaikan maupun yang lainnya, itu adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tentu kita sudah disampaikan oleh para anak-anak kita bahwa siapapun yang berusaha untuk mencoba-coba menghitung nikmat Allah, maka belum habis dihitung alat yang kita pakai untuk menghitung, apalagi otak kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Olehnya itu begitu banyaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita juga sebut bahwa mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut kita menghitung nikmat Allah, itu pun juga tidak mampu kita menghitungnya, apalagi yang lain, baik nikmat yang sudah kita rasakan, yang sedang kita rasakan, dan insya Allah yang Allah akan limpahkan kepada kita. Olehnya itu kalau kita mampu memanfaatkan nikmat-nikmat ini, maka jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk ditambahi nikmat-nikmat itu, maka tentu kita bersemangat untuk melaksanakan seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita punyai, untuk kita maksimalkan dalam kehidupan kita, sehingga insya Allah tentu kita akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan tambahan nikmat-nikmat untuk berikutnya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, dan barang siapa yang kufur mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, maka siap-siaplah untuk mendapatkan azab ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, syadid, yang ganjarannya sangat pedih, yang sangat menyakitkan, yang sangat membuat kita menyesal di kemudian hari. Olehnya itu jamaah sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah, nikmat sehat, nikmat umur ini, nikmat kesempatan, mari kita manfaatkan. Ini sangat kelihatan sekali baru malam ke-9 bulan suci Ramadan, saf kita sudah mulai maju ke depan, yang sebelumnya alhamdulillah sampai 7 dan 8 saf masih kelihatan. Mulai malam hari ini alhamdulillah juga masih bisa kita digerakkan hati kita masing-masing, Bapak dan Ibu sekalian, untuk meninggalkan aktivitas kita untuk memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, berupa keimanan, keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mari kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini sebagai tamu agung yang hanya sebentar saja waktunya, tidak akan terasa lagi waktunya akan meninggalkan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu para ulama kita ketika menyampaikan tentang kehadiran bulan suci Ramadan, apalagi pada saat-saat dia sudah mengakhiri bulan suci Ramadan 28 atau 29 Ramadan, beliau memberikan semangat kepada seluruh jamaah bahwa seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dedaunan apapun yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu menangis, bahkan menyampaikan tangisannya itu, rugilah umat Muhammad, rugilah umat Muhammad, rugilah umat Muhammad. Bahkan yang lebih keras lagi disampaikan bahwa celakalah umat Muhammad yang tidak mampu memanfaatkan keberadaan tamu yang agung ini, bulan suci Ramadan. Olehnya itu jamaah sekalian, berpulang kepada kita apa yang kita ingin tingkatkan di bulan suci Ramadan ini, baca Quran kita,
sedekah infak kita tingkatkan berpulang kepada kita. Yang mana yang ingin kita utamakan, apakah itu semuanya berupa titipan Allah Subhanahu wa taala mampu kita manfaatkan, maka itu lebih bagus lagi. Jamaah sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.